Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alfarid. Saya Ridho Rizky Jul. Nama saya Muhammad Satria Firdaus. Saya Raja Alparisi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi artikel yang berisi pengertian, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasan, struktur, jenis-jenis. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Definisi artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Selain itu, topik, tema, atau gagasan dalam sebuah artikel dapat disajikan dalam bentuk opini. Opini ini biasanya digunakan untuk menanggapi suatu permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, sekaligus memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel, yakni seluruh opini dan solusi yang disampaikan harus berangkat dari fakta dan data yang akurat, sehingga artikel dapat diuji kebenarannya. Apa sih tujuan dari artikel itu? Nah, jadi artikel itu memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Pada akhirnya gagasan artikel itu bertujuan untuk meyakini, mendidik, dan menjadi sarana hiburan bagi para pembaca. Artikel itu sendiri juga mempunyai dua manfaat. Yang pertama manfaat untuk si pembuat artikel dan yang kedua manfaat untuk si pembaca artikel tersebut. Nah, jadi apa sih manfaat untuk si pembuat artikel tersebut? Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan yang dimiliki. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Dan yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan atau manfaat dari artikel tersebut untuk si pembaca? Yang pertama ada sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Dua, sarana untuk mengedukasi. Dan yang terakhir, sarana untuk hiburan bagi para pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis dan topik artikel itu berbeda ya teman-teman. Jika topik mengacu pada tema atau pembahasan, jenis artikel adalah pengelompokan artikel berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama ada artikel ringan. Artikel ringan adalah jenis artikel yang informatif tetapi tidak mendalam. Penulis tetap menyajikan fakta, namun pengemasannya tidak terlalu baku. Bahkan artikel jenis ini juga disisipi humor. Yang kedua ada artikel praktis. Sekilas, jenis artikel ini mirip dengan teks prosedur. Artikel praktis adalah artikel yang memberikan panduan atau tips untuk menyelesaikan sesuatu. Dari struktur dan jumlah katanya pun berbeda. Artikel praktis memiliki susunan paragraf yang lebih panjang. Gaya bahasanya juga disesuaikan dengan karakteristik pembaca, tidak terlalu formal dibandingkan teks prosedur. Yang ketiga ada artikel opini. Pernah menemukan tulisan seperti ini di koran-koran. Tulisan di atas merupakan contoh dari artikel opini. Media publikasi, artikel opini tidak sebanyak artikel lainnya. Umumnya terdapat di kolom khusus seperti tajuk, rencana, editorial, atau pojok opini yang berada di surat kabar dan majalah. Artikel opini juga ditulis oleh sosok yang ahli di bidangnya. Yang keempat ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah sering dianggap sama dengan jurnal ilmiah. Sebenarnya artikel ilmiah adalah bagian dari jurnal ilmiah. Jenis artikel ini memberikan laporan hasil penelitian. Ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan jurnal ilmiah memuat hal yang lebih lengkap, seperti tabel hasil penelitian, tinjauan singkat, hingga daftar pustaka. Yang kelima ada artikel ilmiah populer. Artikel ini membahas suatu fenomena dari sudut pandang ilmiah, tetapi dengan bahasa yang lebih santai, sehingga mudah dipahami pembaca. Struktur atau sistematika penulisannya pun tidak kaku, seperti artikel ilmiah konvensional. Struktur artikel. Setiap teks pasti memiliki struktur, begitupun juga artikel. Struktur sendiri dapat digunakan untuk menyusun kerangka sebuah teks. Secara umum, struktur artikel memiliki 3 bagian. Mulai dari bagian pernyataan, pendapat, dan tesis.
bagian argumentasi, hingga bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Berikut ini pembahasan tentang 3 bagian dari struktur artikel. Di antaranya yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal dari artikel yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan diri dari isi artikel yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting sehingga dapat dijadikan fondasi dalam pembahasan artikel. Nah, yang kedua ada argumentasi. Kemudian, bagian isi artikel yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang dicoba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga ada pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Setelah kalian paham dengan pengertian dan tujuan dari artikel, baik dari sudut pandang penulis maupun pembaca, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri artikel. Ciri-ciri dari artikel dapat digunakan untuk membedakan artikel yang satu dengan yang lainnya. Secara khusus, ciri-ciri artikel dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah artikel. Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu: yang pertama, artikel ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas. Suatu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Penulis artikel tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari artikel. Yang kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Selanjutnya, ciri kedua dari artikel yaitu harus artikel yang disampaikan harus mengandung fakta dan opini berdasarkan sudut pandang yang objektif, tidak menyudutkan salah satu pihak, dan dilengkapi dengan data pendukung yang teruji kebenarannya. Hal ini dikarenakan seluruh tulisan dalam sebuah artikel sebenarnya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata dan bukan sebuah karangan imajinatif dari seorang penulis. Yang ketiga, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Berikutnya, ciri ketiga dari artikel adalah penggunaan bahasa yang formal sekaligus kalimat yang lugas dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar artikel memiliki isi yang lebih padat dan ringkas atau berisi. Yang keempat, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Kemudian, ciri keempat dari artikel adalah penulisan yang dibuat secara sistematis pada beberapa bagian tertentu. Penulisan yang sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel tersebut. Yang nomor 5 atau yang terakhir bersifat faktual dan informatif. Terakhir, ciri dari artikel adalah harus memiliki sifat yang faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang ditulis berdasarkan kenyataan dan memuat kebenaran. Sementara artikel bersifat informatif mengandung maksud untuk memberikan informasi yang berangkat dari hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ada kaidah kebahasaan dalam artikel. Yang pertama ada kosakata. Kosakata disebut juga sebagai pembendaharaan kata, kumpulan kata atau kumpulan istilah. Kosakata digunakan penulis untuk menerangkan sebuah topik dengan tepat dan efektif. Semakin banyak kosakata yang dikuasai penulis, semakin mudah bagi mereka untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Kosakata juga bisa menghindari resiko kesalahpahaman, menambah variasi kalimat, dan memberikan karakteristik tersendiri bagi si penulis. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang berfungsi menerangkan respons atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contohnya, mencegah, menyiasati, menduga, menyebabkan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Biasanya penulis menggunakan kata ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang digunakan. Contohnya, menurut, berdasarkan, atau menunjukkan.
Yang keempat ada adverbia frekuentatif. Adverbia adalah kata yang berfungsi menerangkan kata lain. Jenis adverbia cukup beragam, namun yang sering digunakan di dalam artikel yaitu adverbia frekuentatif. Adverbia ini berfungsi untuk meyakinkan pembaca. Contohnya, sementara itu micellar water sering digunakan untuk menghilangkan sisa make up, kotoran, atau sebagai langkah awal membersihkan wajah sebelum menggunakan facial wash. Kata sering termasuk adverbia frekuentatif yang menerangkan frekuensi. Selain adverbia kuantitatif, ada juga adverbia kualitatif, limitatif, kuantitatif, waktu kecaraan, konstratif, dan keniscayaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam artikel antara lain konjungsi koordinatif yang menghubungkan kata yang setara dalam kalimat, contohnya dan, atau, melainkan, sehingga. Lalu yang kedua, konjungsi kausalitas yang menghubungkan sebab akibat, contohnya oleh karena itu, sebab, karena, dan padahal. Yang ketiga, konjungsi temporal yang menghubungkan urutan waktu, contohnya ketika, sebelum, sesudah, selanjutnya, pertama, kedua, sejak, terakhir, dan lain-lain. Yang keempat, ada konjungsi penegas yang memberikan penekanan terhadap suatu pernyataan. Contohnya, memang, sungguh, tepat, pasti, jelas, tentu, dan justru, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.